Setelah bekerja selama 2 bulan, Pansus Covid-19 DPRD Bengkulu Selatan menyampaikan hasil kerja atau rekomendasi melalui rapat paripurna internal yang dilaksanakan pada hari Kamis 4 Juli 2020. Rekomendasi tersebut dibacakan oleh Ketua Pansus Covid-19 Siptin Gunawan. Ada 4 poin yang tertuang dalam rekomendasi tersebut. Yang pertama terkait refocusing dan realokasi anggaran. DPRD meminta agar Pemda berkoordinasi dan melakukan pembahasan secara bersama-sama oleh DPR. Hal itu mengacu aturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tatib DPRD, dan menyikapi sanksi yang terima Pemda BS dari Menteri Keuangan karena keterlambatan penyampaian penyesuaian APBD untuk penanganan Covid-19. Diminta agar Pemda melakukan evaluasi terhadap penempatan aparatur birokrasi di bidang keuangan sehingga kedepannya tata cara kelola keuangan dapat dilakukan secara profesional. Poin kedua adalah terkait penanganan Covid-19 secara umum. Huruf ke-1 Pansus meminta Pemda melalui Bansos pandemi Covid-19. Huruf kedua meminta Bupati agar segera merealisasikan BLT atau Bansos yang bersumber dari APBD. Huruf ketiga Pansos menyoroti baiknya baliho penanganan Covid-19 yang dianggap mengganggu keindahan. Mereka meminta KPU dan Bawaslu meminta penertiban pemasangan baliho tersebut. Kemudian huruf keempat Pansus meminta anggaran PTT sebesar 9,6 miliar rupiah di BPKI yang diperuntukkan penyediaan BLT selama 2 bulan penanganan dampak ekonomi dan lainnya agar penggunaannya transparan dan tepat sasaran serta tidak ditunggangi kepentingan politik. Poin ketiga pengadaan barang dan jasa. Huruf ke-1 terhadap penanganan barang atau jasa berupa masker kain di BPBD yang menelan anggaran 1,130 miliar, Pansus menduga tidak sesuai perencanaan dan prosedur. Setelah ditetapkan sebagai keputusan DPRD, rekomendasi tersebut selanjutnya akan dikirim ke lembaga terkait, diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, Kejati Bengkulu, Kejari dan Polres Bengkulu Selatan, Bawaslu dan KPU. Nah, otomatis kerja Pansus selesai. Tinggal rekomendasi lembaga. Tadi kan di rekomendasi Pansus menjelaskan ada 2 yang sangat mendasar. Yang pertama masalah pengadaan masker kain, dan masalah baliho. Itu tadi kan sudah jelas, segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Nah, tadi kami sudah sepakat ke pimpinan rekomendasi lembaga nanti diteruskan pertama ke KPK, Kejati, Kejaksaan, Polda, Polres, KPU dan Bawaslu. Ya. Tadi nanti kami karena tugas Pansus selesai, tapi kami masih berkewajiban mengawal itu sampai mana tembusan itu sudah dikirim atau belum. Nanti kami informasi lagi memastikan bahwa putusan lembaga itu sudah dikirim ke aparat penegak hukum. Jadi intinya seluruh pengadaan barang dan jasa yang berhubungan COVID harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Itu karena ada banyak dugaan untuk korupsi, raya korupsi itu. Ada indikasi ke sana. Nanti silakan aparat penegak hukum akan menyelidiki, mengaudit dan membuktikan. Kami sebagai mencari data, mengumpulkan data dan merekomendasi. Nanti lembaga penuntutan. Itu ada indikasi, ada disinyalir, ada perencanaan yang nggak beres di sana. Untuk pengadaan barang sendiri Sudah menyimpulkan ada politisasi anggaran karena tidak sesuai dengan prosedur dan rencana. Jadi seluruh baliho itu kan sudah menyalahi. Mereka buat baliho tidak pakai masker, padahal imbauannya masker. Sedangkan di tiap desa, kecamatan itu kan banyak, udah mengganggu pemandangan. Jadi kami menyimpulkan itu segera ditindaklanjuti oleh KPU Bawaslu. Di situ kami indikasi ada penyalahgunaan anggaran atau politisasi anggaran terkait penumpangan untuk pilkada, itu ada kemungkinan pilkada. Ada indikasi, ada muatan ke sana. Kami sangat berharap beberapa institusi tersebut dapat menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan. Harapan Siptin selaku Ketua Pansus Covid-19. Demikian laporan Radar Selatan News.